Shalom, selamat pagi. Bertemu kembali dalam program Morning Call bersama dengan saya, Pendeta Endayani Pobuti, Pendeta Jemaat GPIB Panita Anjungan, Kalimantan Barat. Bapak, Ibu, Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita memulai segala aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang begitu baik dalam kehidupan kami, Bapa yang menopang kami, Bapa yang memelihara kami datang bersyukur, menaikkan puji dan syukur kami kepadamu. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih pada pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Namun sebelumnya kami memohon bimbingan dari kuasa Roh Kudus-Mu, hikmat pengertian yang daripadamu, menuntun kami, menyertai kami, sehingga firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan, kami boleh pahami dengan baik dan benar, dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Kolose pasal 4 ayat 2 sampai ayatnya yang keempat, yang menyatakan, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian, aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom. Bapak, Ibu, Saudaraku yang diberkati oleh Yesus Kristus. Bermain tentu bukanlah sesuatu yang asing dalam kehidupan kita manusia. Ada begitu banyak jenis permainan yang digunakan, baik sebagai hiburan, bahkan juga sebagai edukasi. Rasa jenuh, bosan pada satu jenis permainan seringkali dirasakan, sehingga membeli permainan baru adalah jawaban untuk menghalau rasa jenuh atau bosan tersebut. Sikap perilaku seperti ini tentu tidak bisa diberlakukan dalam kehidupan orang Kristen yang bermain-main, yang jenuh, bosan dalam membangun relasi dengan Allah. Bapak, Ibu, Saudaraku yang diberkati Tuhan, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara tentang Paulus yang mengingatkan jemaat di Kolose untuk bertekun dalam doa. Paulus menyadari dan juga memiliki pengalaman iman yang luar biasa manakala ia dipenjara. Bertekun dalam doa menjadi kekuatan yang menopang, yang menguatkan diri Paulus. Penjara hanya mengukung fisiknya, tetapi pemberitaan Injil menembus sel tembok penjara itu sendiri. Paulus dipenjara karena mengabarkan Injil, namun penjara nyatanya tidak bisa membelenggu pemberitaan Injil tersebut. Paulus dimampukan oleh Tuhan untuk menjadi berkat, salah satunya bagi kehidupan jemaat di Kolose yang saat itu mereka sedang bergumul, mereka sedang berjuang menghadapi ajaran sesat dan juga guru-guru palsu. Paulus mengingatkan untuk bertekun dalam doa. Bertekun berarti sungguh-sungguh dan tidak bosan berdoa. Itu berarti berdoa bukanlah permainan dan tidak boleh dipermainkan. Sebagai orang Kristen, berdoa bukanlah pelengkap hidup, bukan melengkapi kita sehingga dicap, sehingga disebut orang Kristen.
Banyak orang yang berdoa, tetapi hanya sedikit orang yang bertekun di dalam doa. Banyak orang yang berdoa hanya karena kepepet dalam keadaan yang terdesak, berada dalam keadaan yang darurat. Seyogianya sebagai anak-anak Tuhan, ketekunan berdoa harus hidup dan menghidupkan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apapun yang saat ini kita gumuli dalam doa, bahkan sekalipun doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan, tetaplah berdoa. Jangan bosan berdoa. Sebab Allah yang kita sembah tidak pernah sekalipun Ia bosan mendengar doa-doa yang kita pinta darinya. Berdoa adalah bukti bahwa kita berserah, bahwa kita menyerahkan diri bahkan hidup kita kepada Tuhan tanpa ragu sekalipun. Dalam ketekunan berdoa kepada Tuhan, kita punya pengharapan. Dalam ketekunan berdoa kepada Tuhan menguatkan kita dalam segala hal, dalam segala perkara, dalam pergumulan apapun yang kita hadapi. Maka marilah kita berdoa dengan iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Dan ketika kita berdoa, jangan bertanya, mempertanyakan, bahkan meragukan apa yang telah kita doakan. Ingatlah, jangan lelah, jangan bosan. Tetaplah kita bertekun di dalam doa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara, marilah kita bersatu hati dalam doa. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, kepadamu kami menaikkan puji dan syukur. Terima kasih kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh menguatkan kami, boleh mengingatkan kami, dan juga boleh menegur kami. Sehingga kami dalam kesungguhan hati berdoa kepada Tuhan. Kami tidak meragukan apa yang kami doakan. Melainkan kami sungguh-sungguh menyerahkan hidup kami untuk dipimpin, untuk dibimbing oleh Tuhan. Kami tidak perlu meragukan apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami datang bersyukur menyerahkan kehidupan kami pribadi dan juga kehidupan keluarga lepas keluarga. Kiranya Tuhan memberikan kami kesehatan, kekuatan. Tuhan memberkati kami dalam setiap pekerjaan yang kami lakukan. Ajarlah kami untuk terus bertekun kepada Tuhan dalam segala hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Dan kami menyerahkan kehidupan kami di sepanjang hari ini dalam kemurahan Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus memimpin kami dan menyertai kami. Ampunilah setiap dosa dan kesalahan kami. Dalam Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, demikianlah perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat. Tuhan Yesus memberkati kita.